Karena bilang begini, dahsyat Tuhan kita. Nama Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu tim Praise and Worship. Terima kasih, luar biasa. Aduh, thank you. Puji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di sini yang mengalami berkat Tuhan sepanjang minggu ini Saudara? Sebelah sini banyak Saudara, sebelah sini agak kurang. Apa malu-malu gitu atau nggak mau sharing nanti minta dibagi gitu. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak mengalami berkat lo sepanjang minggu tadi musim berkat bukan cuma ngomong loh, kesehatan, sukacita, bisa senyum itu berkat loh saudara. Saya 1 bulan yang lalu tuh nggak bisa senyum, saudara tahu kenapa? Gusi saya bengkak. Pergi ke gereja pelayanan ketemu jemaat Tuhan di sana saudara, karena kita nggak senyum dikirain kita sombong amat. Waduh saudara, salah ya, terlalu ramah dibilang itu pendeta kok pecicilan gitu. Kalau hamba Tuhan itu serba salah saudara ya. Ini di Indonesia, di sini sih nggak ada ya. Karena pendeta itu badannya gemuk, kedagingan saudara. Benar saudara. Wah, kurang berdoa tuh pendeta, kurang puasa, benar saudara. Tapi kalau pendetanya kurus saudara, kurang iman saudara. Kurang, apa lagi saudara? Kurang nggak makan. Kalau istri pendetanya saudara pakai tas baru LV, jangan-jangan pantasan perpuluhan minus terus gitu. Di sini tidak ada. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat kiri kanan. Hari ini kita semua orang-orang yang mau terhubung dengan Tuhan. Amin. Amin. Ada lagunya itu saudara. Ada tahu pernah namanya? Ku terhubung denganmu. Pernah dengar lagu itu? Ya. Nggak pernah dengar lagunya? Benar. Oh, lagunya lagu perjanjian lama semua saudara. Nah hari ini kita mau bicara tentang terhubung kembali dengan Tuhan. Sama-sama katakan terhubung kembali dengan Tuhan. Dalam bahasa Bataknya bilang begini, reconnect with God. Bisa bilang sama-sama saudara, bahasa Batak, reconnect with God. Bahasa Batak sekarang keren saudara. Terhubung kembali dengan Tuhan artinya apa? Artinya kita dulu pernah terhubung, memiliki koneksi dengan Tuhan. Tetapi for somehow karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen, orang percaya tadinya ketika dia mulai bertobat, hidupnya menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Amin. Sekarang berasap-asap. Kadang-kadang nggak ada asap sama sekali. Pernah lihat juga orang-orang begini? Dulu menyala-nyala, Jangankan 7 kali seminggu ke gereja saudara, 24 kali seminggu ke gereja. Karena rumahnya depan gereja saudara, jadi dia lewat. Tapi saudara, makin kesini makin kesana saudara, boro-boro mau ke gereja. Ingat nama Tuhan aja enggak perlu lagi. Hidupnya terpisah dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau saudara, kalau ada di tempat ini tadi saya berdoa supaya tidak ada, mari kita kembali kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan let's really connect again dengan Tuhan. Saudara, saya sebenarnya ada PowerPoint-nya. Cuman kalau saya kasih PowerPoint nanti Bapak Ibu lihat PowerPoint, jadi tidak lihat saya. Saya udah ganteng-ganteng pakai jas hari ini gitu ya. Nah, kalau saudara bawa Alkitab atau iPad atau iPhone, buka Alkitab saudara, 1 Samuel pasal yang ketiga. Kita baca mulai ayat yang pertama ya. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan haleluya. Berarti belum ketemu semua saudara ya. 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya percaya banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikan ini saudara ya. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saudara ketemu katakan amin. Saya baca Bapak Ibu saudara sekalian simak ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan sering atau jarang saudara? Jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur karena tua dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu Allah, rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah.
Ayat 4, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Pastor Samuel lagi di Indonesia. Dan dia menjawab, ya Bapak. Lalu berlari dia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Go sleep. Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Eli berkata, aku tidak memanggil kamu. Tidur sana. Amin, saudara? Amin. Ayat 7. Samuel sudah mengenal Tuhan atau belum? Belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak panggil lagi? Lalu mengertilah Eli. Katakan sama-sama, mengertilah Eli. Mengertilah. Bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Dan saya loncat saudara bagian yang terakhir ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab berbicara, sebab hambamu ini mendengarkan. Amin, saudara. Amin. Saudara, kita tahu cerita ini, ya, di mana Elkana, saudara, pada saat itu memiliki 2 istri. Ya, jangan kita anda mau berdebat bisa punya istri 2 atau enggak. Itu udah. Itu cuma perjanjian lama. Jangan dibahas lagi. Ya, kita mana ada pastor? Ada pendeta yang kita Salomo aja punya 300 istri. Wih, Mantap. emang kuat. Bayangin 300 istri bayar satu mortgage sudah dikali 300. Unless kamu pengobrat boleh saudara, tapi enggak. Di jemaat eklesia tidak boleh yang punya 2 saudara. Simpanan pun tidak boleh. 1 aja nggak habis saudara. Amin. Tapi Elkana punya 2. Namanya Hana dan Penina. Kita tahu ceritanya saudara. Penina Tuhan kasih anak, sedangkan Hana enggak. Nah ini penting, perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca 1 Samuel 1, kalau saudara balik beberapa pasal atau chapter sebelumnya, ayat 5, dikatakan meskipun ia mengasihi Hana, yang memberikan Hana satu bagian saja. Dengar baik-baik, 1 Samuel 1 ayat 5, dikatakan begini, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa yang menutup kandungan? Tuhan. Yakin saudara? Iya. Yakin? Yakin. Syarahat dong saudara. Kenapa? Kadang-kadang kita berpikir begitu. Orang yang gak kenal Tuhan aja hidupnya bisa diberkati. Kok saya 24 kali seminggu ke gereja, bayar per puluhan, per 20-an, per 30-an. Kok kayaknya semua tertutup? Ada kalanya saudara, Tuhan memang sengaja. Orang Kristen yang imannya masih kanak-kanak, biasanya saudara Tuhan tidak akan kasih cobaan-cobaan yang keras. Karena makanannya masih bubur, susu, yang lembut-lembut. Dicolek dikit nangis. Enak sudah. Hati-hati dong keluar dari sini orang Kristen kalau dicolek dikit nangis gitu. Walaupun Anda sudah berusia, berarti Anda masih bayi rohani yang bercambut. Amin sudah. Ada kalanya Tuhan sengaja. Hari-hari ini kalau hidupmu sedang sepertinya ditutup, jangan cepat-cepat kecewa sama Tuhan. Jangan ada rencana Tuhan. Tuhan, aku udah apply visa puluhan tahun bisa. Kok tidak ada jawaban? Jangan-jangan ada rencana Tuhan. Tuhan sengaja. Kemudian saudara, singkat cerita saudara, dia berdoa ke rumah Tuhan, mempersembahkan, bahkan bernazar. Dan dia berkata, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku anak, aku akan membawa anak ini kembali untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar Kuasa. kuasanya. Amin. Dan Tuhan dengar setiap seruan dan doa orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan Samuel, amin saudara. Dan Alkitab mencatat dengan jelas Hana menepati nazarnya. Dia membawa Samuel ke rumah Tuhan. Ini yang menarik saudara. Dia melakukan apa yang diajarkan Nabi Samuel di sana. Dia membantu mengurus rumah Tuhan, bait Allah pada saat itu. Setiap sore dia menutup pintu-pintu bait Allah, dia nyalakan api lampu saudara. Karena belum ada listrik, jadi sih sama ketek, bahkan bisa dikontrol dari handphone. Ini ada. Di sana tidak ada, belum ada handphone ya. Jadi dia harus nyalakan, mungkin pakai obor, mungkin dari kayu atau dari ampas. Dan setiap pagi dia kembali matikan lampu itu, dia bersihkan rumah Tuhan. Dia lakukan itu dengan setia saudara. Nah dengar baik-baik.
Dikatakan saudara, suatu pagi, itu pagi saudara, karena apa dikatakan lampu rumah Tuhan itu masih menyala. Perhatikan Pak, pada zaman itu saudara, kalau saudara baca nanti kita akan bahas di kitab Imamat, dikatakan bahwa tugas imam saat itu adalah mengurus rumah Tuhan, menyalakan lampu. Dan ketika hari menjadi sore saudara, mereka nyalakan lampu. Dan sebelum dikatakan matahari terbit, kira-kira jam 4, jam 5 pagi, lampu rumah Tuhan itu masih nyala. Sampai lagi pagi baru dimatikan. Alkitab berkata, pada jam-jam itulah Tuhan datang dan berbicara kepada Samuel. Itu sebabnya saudara, kalau pagi-pagi saudara tiba-tiba lagi tidur nyenyak, kira-kira jam 4, jam 3 pagi, tiba-tiba terbangun. Tuhan lagi mau ngomong saudara. Amin saudara. Amin. Samuel belum mengerti. Itu sebabnya saudara, sampai 3 kali dia datang menghadap Imam Eli. Pertanyaan saya begini saudara, kalau Tuhan ingin berbicara, kenapa Tuhan tidak berbicara melalui Imam Eli? Padahal dia imam yang bertugas saat itu. Jawabannya sederhana. Tuhan lebih memilih Samuel karena hidupnya masih polos. Tuhan tidak memilih berbicara kepada Imam Eli. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, nanti kita akan bahas. Karena kehidupan Imam Eli tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Anak-anaknya Hofni dan Finehas, kalau kita mencatat begitu jahat. Mereka bekerja di rumah Tuhan, tapi setiap kali ada orang datang mempersembahkan korban, apa yang mereka lakukan? Diambil garpu yang panjang saudara. Bagian yang terbaik, yang ternikmat. Ya, kalau kita orang Korea Utara mungkin saksang gitu. Langsung disendok paling gede. Ini buat aku. Padahal menurut hukum Tuhan tidak boleh. Dan Imam Eli sebagai imam, sebagai orang tua membiarkan itu. Dan Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya Tuhan memilih berbicara kepada Samuel yang masih kecil, yang tidak tahu apa-apa. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau bagikan hari ini bagi kita. Dan saya harap saudara bisa menangkap ini dengan baik. Kalau saudara mau catat, kalau saya terlalu cepat, bilang saudara, Pak jangan terlalu cepat gitu ya. Jadi kita hari ini bisa diskusi gitu ya. Yang pertama saudara, seseorang bisa disconnected dengan Tuhan karena apa saudara? Number one, catat baik-baik. Saya sebut ini sebagai spiritual dysfunction. Apa itu bahasa Indonesia? Kerohanian yang tidak berfungsi. Anda boleh menjadi imam, bisa menjadi pendeta, bisa menjadi puluhan tahun bekerja di gereja. Tapi jika Anda tidak berfungsi secara rohani, you are disconnected with God. Imam Eli dia kepala di situ, dia komandan di situ. Dia imam di situ, tapi dia tidak menegur anak-anaknya dengan benar. Dia membiarkan mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Secara spiritual, dia tidak berfungsi. You are disconnected dengan Tuhan. Hari-hari ini saudara, masihkah Tuhan berbicara melalui hidup? Coba cek. Kalau udah enggak, jangan-jangan Anda sudah disconnected. Saya mau katakan begini, berapa mahal pun handphone saudara, ini bukan handphone ini. Oh, lagi direkam. Aduh, udah mulai pikul dulu. Berapa mahal pun handphone saudara. Sekali lagi ya, dengar ya. Berapa mahal pun handphone saudara, tidak akan berfungsi kalau Bapak Ibu Saudara tidak pasang SIM card di dalamnya yang menghubungkan itu dengan handphone yang lain. Berapa hebat pun hidup saudara, kalau saudara tidak terkonek dengan Tuhan, Tuhan tidak akan berbicara melalui hidup saudara. Amin saudara? Amin. Jangan sampai kita terlihat masih hidup, tetapi sudah mati secara rohani. Kalau sampai sebegitu kita seperti zombie saudara. Hidup tapi mati. Nggak bisa judul film itu saudara ya. Hidup tapi mati. Nah yang kedua saudara yang saya mau bagikan, jangan sampai saya sebut sebagai spiritual ignorance.
Yang pertama tadi apa saudara? Dysfunction, spiritual dysfunction. Tidak berfungsi secara rohani. Yang kedua, ignorance. Apa itu ignorance? Abai, betul? Abai. Tapi saudara sekalian, kalau saudara punya anak di rumah, apakah saudara suka lihat anak-anak saudara jalan di lantai, maaf ya, pakaian dalam berceceran? Saudara betah nggak yang begitu? Tidak betah. Anak kayaknya kalau bisa bertambah gitu ya. Hidup kita pun begitu loh kadang saudara. Kadang-kadang dosa kiri kanan itu kita betah-betah aja tuh. Ignorance kita. Kok ada orang ya yang betah berbuat dosa? Harusnya kan jijai gitu. Jijai itu terjemahannya bahasa Inggris. Kita harus menjadi orang-orang yang lawan kata apa ya? Peduli. Tidak boleh menjadi orang yang ignoran secara rohani. Ini kan yang Imam Eli lakukan. Dia melihat anak-anaknya, tapi dia seolah-olah tidak melihat. Apa yang membuat Tuhan Yesus begitu tidak suka dengan orang Farisi? Orang Farisi, orang Saduki, imam-imam pada zaman itu. Saudara, karena mereka begitu keras terhadap orang lain. Kamu harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi begitu kepada dirinya, dia begitu fleksibel, saudara. Kita seringkali saudara menanamkan firman Tuhan kepada orang lain, kamu harus begini. Tapi begitu kita yang melakukan, begitu keluarga kita yang melakukan, begitu orang yang dekat dengan kita yang melakukan, kita tidak apa-apa. Sekali-sekali oke. Amin, saudara. Kita ignore. Benar? Hati-hati, saudara. Ini bahaya. Katakan sama-sama, it's time to repent. Lihat kiri kanan bilang begini, yuk bertobat yuk. Ayo saudara, mau bertobat nggak saudara? Kalau ada orang-orang yang begitu, tegur saudara, bertobat. Hal-hal yang terkesan rohani belum tentu kehendak Tuhan. Jangan gampang saudara bilang begini, Tuhan bilang sama saya, ya sama kamu. Saya masih ingat persis saudara ketika saya dulu melayani di Indonesia belum menikah. Saya kan satu-satunya satu pendeta yang belum menikah. Jadi saya biasa saudara, anak bawang dijodoh-jodohin. Saya pernah ada ceritakan ini saudara. Terus salah satu hamba Tuhan yang senior bilang begini, Tulus, kamu kesini? Ya besok. Tuhan berbicara kepada saya untuk memperkenalkan sekretaris saya kepada kamu. GR juga kan. Terus yang sekretarisnya juga GR juga. Terus gimana pastor? Ya gimana? Udah patangan. Tuhan ngomong gak sama lu? Dia bilang enggak. Tuhan ngomong gak sama pastor? Saya bilang enggak. Ya udah, dia yang ngomong ya ke dia aja. Terus hal-hal yang terlihat rohani, sambalaka, sambaladu, sambalili, saudara. Kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, saudara. Hari-hari ini banyak lomba berbulu serigala. Yang lain mah amin-amin aja. Kita seringkali tertipu dengan tampilan-tampilan rohani. Tapi itu belum tentu kehendak Tuhan. Siapa yang meragukan keimaman Eli saat itu? Tidak ada. Tidak ada yang ragu kok. Jubahnya masih sama. Kalau saudara perhatikan gambar-gambar perjanjian lama imam-imam ya, ada kopiahnya, ada ini. Tidak ada yang meragukan saudara. Orang tahu persis bahwa dia itu imam yang dipilih Tuhan. Benar saudara? Benar. Tapi apakah dia melakukan kehendak Tuhan? Enggak. Hati-hati saudara. Jangan nanti UUD. Ujung-ujungnya dukun, bukan duit. Yang ketiga saudara, hati-hati dengan yang saya sebut sebagai spiritual judgment. Yang pertama tadi saudara kita agak sedikit belajar bahasa Batak ya, gitu ya. Tadi kan dysfunction spiritual. Yang kedua ada yang masih ingat? Spiritual ignorance. Yang ketiga saudara spiritual judgment. Begini saudara,
Perhatikan, kalau saudara buka Alkitab saudara nanti 1 Samuel 3 ayat 17. Imam ini berkata begini, apakah yang disampaikannya kepadamu? Jadi ketika Tuhan sudah ngomong kepada Samuel tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi keluarga Eli, Tuhan akan menghukum mereka. Imam Eli datang, panggil dia, Sam, bukan Pastor Sam. Dia bilang, iya Pak, iya, yes Pastor. Kamu ini, saya baca begini. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Kita gampang, saudara-saudara. Allah menghukum engkau. Padahal dia tidak sadar Allah sedang menjatuhkan hukuman kepada keluarganya. Dan itu disampaikan melalui Samuel. Kita gampang, saudara. Bukan tebar pesona sih. Tunjuk begitu, padahal kita lupa ada 3 atau 4 penunjuk arah kita. Kita gampang menghakimi orang. Kita harus berani berkata stop double standard. Katakan sama-sama stop double standard. Jangan sampai kita secara begitu tegas kepada orang lain, tapi kalau kita yang melakukan dosa, kita banyak excuse-nya, saudara. Amin. Amin. Bahasa Bataknya bilang begini, do not hard to other, but soft to yourself. Instead, be strong to yourself and loving to others. Amin. Amin. Jangan kita keras ke orang, tapi kalau kita blame, excuses. Tapi mari kita keras mendidik diri kita, mendisiplin, menaruh standar yang tinggi, tapi kita mengasihi orang lain. Gampang mengampuni orang lain. Apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita bisa kembali terhubung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan? Yang pertama, saudara, kita belajar dari kehidupan Samuel itu. Yang pertama, saya mau katakan begini, catat baik, set the limit. Set the limit. Kita sama-sama set the limit. Set the limit. Kalau saudara perhatikan 1 Samuel 2 ayat 12-13 dikatakan begini. Adapun anak-anak lelaki ini adalah orang-orang yang dursila, saudara. Mereka tidak pernah mengindahkan Tuhan ataupun batasan hak para imam. Begini, saudara. Selama hidupmu tidak pernah kamu set your limit. Sekali lagi. Selama hidupmu tidak pernah kau set limitnya, engkau akan menjadi orang-orang yang rakus dan tidak akan pernah merasa cukup dan mengucap syukur. Saudara, saya lupa tadi bawah, tidak sempat. Kalau saudara perhatikan botol ini, berapa miligramnya? 600 miligram. Pasti ada botol yang lebih besar dari 1,5, betul? Ya. Ada yang lebih besar lagi. 2 liter. Seberapapun kapasitas botol ini, kalau saudara mau set limit kita dan bilang begini, Tuhan, walaupun dengan 600 ml, Ya. aku mengucap syukur. Amin. Dan cukup dengan itu. Saya mau katakan begini, ketika botol ini saya buka, Ya. Minum. Haus bapak ya. dari pendeta, pura-pura kasih ilustrasi padahal haus ya. Si bapak pengalaman dia. Kapasitasnya berkurang nggak? Kapasitasnya berkurang nggak? Iyalah. Kapasitasnya berkurang nggak? Tidak. Yang berkurang apa? Isinya, volumenya. Si tante jago mati-matikan ya. Ketika botol ini yang kapasitasnya 600 mili saya kurangi sedikit, Iya, karena minum. dan kemudian saya ambil botol yang lebih besar, saya isi kembali. Dia akan kembali penuh 600 ml, betul? Betul. Ketika dia sudah mencapai limitnya 600 liter, tapi terus saya isi, Lebih. apa itu namanya? Lupa. Meluber, tumpah. Lupa. Saya sebut itu kelimpahan. Begitulah sebenarnya berkat Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan, dengan
600 ml saja aku sudah bahagia, happy, mengucap syukur. Tuhan bilang, no, tunggu dulu, isi lagi. Itulah kelimpahan. Orang yang berani to set the limit lah orang-orang yang akan mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Selama kita tidak merasa cukup, selamanya hidupmu akan kekurangan, rakus, dan merasa kurang, dan tidak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Betul, amin. Kau akan merasa kurang. Ini yang anak-anaknya iman ini lakukan. They can set the limit. Dia lihat punya orang, garpu macam-macam. Hidup kita begitukah? Sedihnya ada banyak orang percaya yang masih seperti itu. Hari ini kita belajar supaya hidup kita reconnect again dengan Tuhan. Set your limit. Amin, saudara. Amin. Lihat kiri kanan bilang begini, set your limit. Set the limit. Haleluya. Yang kedua, saudara, humble yourself before God. Katakan sama-sama, humble yourself before God. Kalau saudara perhatikan 1 Samuel 3 ayat 10, dikatakan begini, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, yang memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab begini, saudara, berbicaralah sebab hambamu ini berdengar. Saudara, Samuel masih muda, tapi dia mengerti yang namanya humility. Dia mengerti konsep merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara, kita belajar untuk humble. Kalau saudara humble, Tuhan senang. Tahukah saudara kenapa Alkitab mengajarkan kita untuk carilah, ketoklah, apa lagi? Mintalah. Saya sengaja tukar yang terakhir ya. Carilah, ketoklah, minta. Sekali lagi saudara, carilah. Saya ragu ya. Ikuti saya. Carilah, ketoklah, mintalah. Tapi saudara, saya nggak minum lagi kok. Pak, bisa sebentar? Saya bantu saya. Nggak usah bawa ke. Cok dibilang Pak. Sekarang, bisa pelayan. Saya lagi haus. Pak Brian punya water. Kemudian saya minta, Pak Brian, bolehkah saya minta airnya? Kira-kira Pak Brian kasih gimana? Nggak boleh. Kasih, oke. Kalau saya ngasih tangan saya di atas gimana sudah? Nggak bisa. Ini meminta bukan? Enggak. Apa namanya? Bukan, ini konser sudah. Ketika saya meminta dan Pak Brian memberikan, harusnya tangan saya di mana? Di atas atau di bawah, saudara? Bawah. Makanya Tuhan ajari kita untuk meminta supaya apa? Supaya belajar merendahkan diri. Betul. Amin, saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang mintalah, carilah, ketoklah, mintalah. Tuhan sedang ajarkan kita untuk rendah. Ada pepatah berkata begini, rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi tempat bagi orang lain untuk merendahkan engkau. Betul. Wow. Tapi hari-hari ini saudara susah nyari yang begini, Pak. Kan saya udah bilang, gusi sakit aja nggak senyum, mati kita, Pak. Masuk status Facebook itu, pendeta gereja ini ya susah senyum, sombong sekali. Ya Allah. Saya kira-kira ini pakai kacamata ya, karena mungkin mulai faktor dulu. Saya nggak pede kalau bilang faktor dulu di sini, karena di sini banyak yang lebih senior ya. Tapi realitanya kan begitu, mau nggak mau kan badan kita ada limitnya, mau nggak mau mata kita pun berkurang. Betul. Jadi sekarang kalau jalan saudara seperti firman Tuhan bilang jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi saya tahu pernah saudara, saya lagi jalan begini ngobrol dengan teman, saya nggak lihat ini orang, untungnya nggak marah. Tapi biasa saya lihat
Tiba-tiba saya ditepuk setan. What are you doing here? I've been here 5 minutes bro. Hah? Untung dia saudara nggak sampai marah-marah. Ayo bayangkan, orang yang rendah hati, orang yang nggak sombong. Saudara, saya mau katakan begini, itu adalah orang-orang yang gampang untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Amin. Ketika kita diajari untuk berdoa, untuk meminta, Tuhan sedang ajari kita untuk merendahkan hati. Amin, saudara. Set your limit. Yang kedua, humble yourself. Yang terakhir, saudara, saya bisa kasih banyak-banyak nanti pada lupa ya. Saya katakan begini, set the same frequency with God. Saudara tahu yang di-talkie? Walkie-talkie, tahu katen? Tahu. Copy Pop Brian, gitu kan? Ada? Iya. Pernah lihat itu alatnya? Oh iya. Yang sebelah sini, yang lihat sebelah sini belum pernah. Ini kok binatang apa ya? Pernah lihat ya? Om, tante semua pernah ya? Kayak di-talkie, kalau kopi susu, kopi teh manis gitu ya. Sudah, saya mau tanya begini. Semahal apapun brandnya, Iya. kalau frekuensinya beda satu nomor aja, Nggak bisa. nyambung nggak? Nggak nyambung. Oh, udah. Amin kita hari ini. Apalagi nggak ada apa. Set frekuensimu dengan Tuhan. Gimana mau connect dengan Tuhan kalau frekuensi kita berbeda dengan Tuhan? Betul. Gimana kita mau connect dengan Tuhan kalau Tuhan inginkan hal-hal yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, tapi hidup kita opposite way dengan semua itu. Hidup kita masih iri hati, dengki, masih lihat orang diberkati. Jangan-jangan ada tuyul di rumahnya. Indonesia dia di sini. Saya sering katakan kalau di sini mah tuyul enggak. Ya. Udah berapa lama di sini? Sih sama bro. Dia Australia. Udah lama ya? Udah lama, berapa tahun? Udah ada 20 tahun, 20 tahun? Ada 20. Ada di sini yang di bawah 5 tahun tinggal di Australia. Karena banyak senior sih, jadi udah pasti lebih. Enggak ada ya? Di bawah 5 tahun, gua 10 tahun enggak ada? Nggak ada. Oh? Enggak jadi ilustrasi dong. Begitu sekarang. Mula-mula saya dulu sampai di Australia, saya mikir, iya ya. Kenapa kalau di Indonesia kita pelayanan, kalau pasar banyak yang kerasukan? Betul. Di sini kok nggak ada? Nggak ada ucap-ucap, sudah masuk. Nggak ada yang mau. Saya pikir begini, oh, pantesan setan-setan dari Indonesia itu nggak berani masuk ke Australia. Betul. Biaya hidup mahal. Betul. Nggak kuat bayar rental sekarang. Iya kan? Tapi hari ini saudara, mari kita samakan frekuensi kita dengan Tuhan. Itu akan membuat kita senantiasa terhubung. Amin. Sehingga apapun yang ada di pikiran Tuhan gampang connect dengan pikiran saudara. Betul. Lagu yang terakhir tadi apa? Apa nama judulnya itu? Ku telah mati Ya, betul. dan tinggalkan. Itu saudara. Betul. Cara hidupku yang semuanya sia-sia dan sudah tahu lagu ya? Ya. Yang tahu angkat suara kita tinggi-tinggi nanti kita berdiri, kita aminkan firman Tuhan. Saya boleh pinjam mikrofon ininya ya? Kita mau nyanyi. Pinjam mikrofon. Mari kita berdiri sama-sama. Aminkan firman Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Naikkan dari hatimu sekarang. Dengan darah yang mahal, tiada dosa dan celah. Bukan dengan
Katakan bersama-sama, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Angkat tangan bersama-sama, saudara. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan dari hati kita, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ambil komitmen sore hari ini. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Katakan dari hati ini, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Angkat tanganmu, saudara, kalau kau rindu apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu sehari. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar dari kehidupan keluarga Imam Hemi. Bagaimana Tuhan tidak menginginkan kehidupan kami seperti ini. Kami mungkin rohani, tapi kami tidak melakukan fungsi kami. We are spiritual dysfunction. Tuhan, kami seringkali abai, ignorance. Kami melihat hal yang salah, melihat dosa, tapi kami abai. Hari ini kami mau belajar connect dengan Tuhan. We want to set our limits, Lord, untuk kami boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang serakah, Tuhan. Kami mau set limits dan kami mau belajar mengucap syukur, karena dari situ kami akan mengalami kelimpahan di dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Kami juga mau samakan frekuensi hidup kami, pikiran kami dengan Tuhan. Kami tidak mau berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami tidak mau hidup kami dipenuhi oleh kehendak dan hal-hal yang dunia. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami penurunan. Kau tolong ya Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami silakan membangun sembah dan terus yang ada dalam perjalanan. Tuhan berkati. Berkati para leader di tempat ini. Berkati semua para jemaat. Kesatuan hati boleh terjadi Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Gereja-Mu Kau pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa impact, membawa dampak bagi hidup sendiri. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya di dalam tangan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang mengasihi Tuhan